Wankawan TV1. Kami merasa berkepentingan untuk mengadakan acara ini berkaitan dengan nama besar salah seorang tokoh bangsa kita. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini sudah banyak juga yang lupa ya, dari terutama generasi kami yang lahir tahun 60, karena kurang publikasi setelah selama 30 tahun Pak Harto berkuasa. Jadi tertimbullah kira-kira nama. Padahal orang yang kita akan bahas ini paling tidak sudah menulis buku sejarah perang kemerdekaan Indonesia sebanyak 11 jilid. Jadi kalau orang ingin tahu bagaimana perjuangan dan peperangan dan sebagainya hingga kemerdekaan itu, saya kira bisa baca dari buku itu. Yang kedua, menulis buku tentang memenuhi panggilan tugas. Itu ada 10 buku, 9 jilid, tapi ada yang jilid 2A, 2B. Jadi bukunya lebih kurang 10. Di situ banyak sekali informasi tentang negara kita, paling tidak periode 45 sampai tahun 80 lah, ketika terakhir beliau di petisi 50. Itu apa saja yang dilakukan. Buku-buku ini dikejar oleh orang luar, sampai ke tukang loak juga. Saya tanya tukang loak, paling dicari buku itu oleh orang Singapura, orang Australia, orang Malaysia, dan lain-lain tetangga juga, dari barangkali dari Eropa dan sebagainya. Karena banyak informasi, banyak rahasia yang termuat di dalam buku itu, karena Pak Nas ini orangnya teliti. Jadi dokumen-dokumennya lengkap, datanya dan sebagainya. Jadi pembicaraannya itu atas dasar dokumen, fakta, data, dan pengalaman. Itu yang membuat nilainya tinggi. Nah, sayangnya justru kita di Indonesia ini kurang mendalami, kurang membongkar apa saja yang ada di dalam buku-buku tersebut. Karena itu kita coba mulai dengan acara ini, kita akan mencoba membuka apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran Jenderal Nasution yang masih relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Saya kira tak panjang lah saya uraikan, nanti akan ada narasumber kita yang akan menjelaskan. Hanya saya sekedar menceritakan latar belakang. Jadi terutama ke generasi muda, misalnya tadi saya ketemu generasi muda yang berseragam resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa itu dulu dibikin atau didirikan atau diciptakan oleh Pak Nas dalam rangka menghadapi angkatan kelima yang mau dibentuk oleh Partai Komunis. Jadi ada resimen mahasiswa, ada perguruan tinggi dakwah Islam dalam menghadapi universitas rakyat yang dibikin oleh PKI dan seterusnya. Saya tidak bisa buka sekarang, mestinya nanti ada di acara ini. Jadi banyak jasa-jasa beliau, termasuk apa yang disebut sebagai abri masuk desa itu dimulai dulu dengan apa ya namanya? Desa Sabta Marga. Ya, itu dan seterusnya. Banyak sekali sisa-sisa. Hansip pun termasuk dalam rangka menghadapi angkatan kelima yang dibentuk oleh Partai Komunis, yang mau didirikan ketika itu tokoh PKI pulang dari Beijing mau membentuk angkatan. Pak Nas segera mengantisipasi. Saya kira banyak. Oh ya, ini Pak Rektor, silakan dilanjutkan Pak Rektor. Silakan Pak Rektor. Panitia langsung. Alhamdulillah, maaf. Dan Assalamualaikum para senior, Pak Walid, Jenderal, Iklan, ada guru saya, provokator, dan juga yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tentu permohonan maaf yang sebesar-besarnya terlambat hadir. Saya juga
itu meninggal. Tapi karena ada dua acara di sini terkait dengan Jenderal Abdul Harith Nasution, dan di sebelah itu bedah buku dan sudah sekaligus 70 tahun Buya Anwar Abbas. Dan tipologi acara ini sebenarnya hampir sama. Yang di sana itu 70 tahun Buya Anwar Abbas yang saat ini setidaknya merepresentasikan suara kritis Indonesia. Dan ini juga merepresentasikan suara yang sangat kritis tentang Indonesia. Maka saya merasa penting hadir. Yang pasti kalau kita kritisi lebih jauh, 10 tahun terakhir ini memang kita, terutama kalangan kampus ya, setidaknya menurut perspektif saya, itu memang dibikin pontang-panting untuk bagaimana melawan rezim 10 tahun terakhir ini. Yang ugal-ugalan, yang seenaknya sendiri, yang membaca demokrasi, yang sudah menggunakan Pancasila hanya sebatas sebagai slogan jargon yang tanpa nilai, yang tanpa isi. Dan hasilnya kita bisa melihat, karena rezim Prabowo dibikin kalang kabut gitu kan, karena ugal-ugalan selama 10 tahun sebelumnya. 3 periode gagal, upaya 3 periode. Tapi kemudian masih berhasil menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Mohon maaf ya, saya sebagai guru besar ilmu politik sampai saat ini belum bisa menerima. Malah politik saya tidak bisa menerima ada orang jadi wakil presiden, caranya kemudian membaca demokrasi, mengacak-acak demokrasi seperti itu dalam konteks pembangunan demokrasi, penguatan demokrasi, itu jelas menabrak. Dimanapun saya bicara, saya selalu katakan begitu. Mau 10 tahun aja saya sampai saat ini saya tidak yakin bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh Presiden namanya Jokowi. Jokowi masih dilanjutkan sama anaknya itu. Terbayang tidak Pak Jenderal? Indonesia kemudian akan dipimpin oleh Presiden Jokowi selama 2 periode. Tidak pernah membayangkan. Saya sama sekali tidak membayangkan. Tapi itu terjadi di Indonesia. Ya karena memang mentalitas politiknya itu tanpa integritas, tidak ada loyalitas terhadap negara, loyalitasnya kepada orang. Ini yang kurang di Indonesia. 2 kali pilpres sebelumnya itu saya dukung Presiden Prabowo. Tapi pilpres kemarin saya tidak dukung karena ada anak kecil itu. Saya tidak dukung. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup berat ya, karena menyangkut tokoh yang cukup besar dengan pengalaman yang sangat panjang berkuasa. Beliau pernah jadi KSAD saja dari tahun 49 sampai tahun 52. Lalu berhenti gara-gara peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Tapi tahun 1955 di bulan November itu diangkat lagi menjadi KSAD. Jadi dari tahun 1955 ke 1962 itu selama 7 tahun, ditambah sebelumnya 3 tahun, ya lebih kurang 10 tahun menjadi KSAD. Jadi kalau bicara jasanya di dalam membangun angkatan darat misalnya, tentu pasti banyak, panjang banyak. Baiklah, untuk membahas acara ini, yang pertama saya minta Prof. Dr. Laude Kamaludin ke depan dengan topik nanti pendidikan dan kepemimpinan nasional. Silakan Pak Prof. Beliau adalah Rektor Universitas Insan Kita ya? Insan Kita Indonesia. Ya, saya Indonesia. Saya kira nggak perlu saya
paparkan lagi riwayat hidupnya. Ini orang terkenal, tokoh kami, tokoh kemaritiman juga, dan panjang pengalamannya. Yang lebih khas pernah dekat dengan Pak Nas juga. Saya memberi catatan tentang Pak Nas ini. Beliau biasa dipanggil Pak Nas dulu. Beliau ini orang berani. Salah satu catatan saya. Kenapa disebut berani? Misalnya indikasinya ya, berani ngambil keputusan untuk membakar kota Bandung bersama tokoh-tokoh Bandung, ya, dengan sehingga terjadi apa yang disebut Bandung Lautan Api itu. Beliau sebagai panglima waktu itu bersepakat dengan tokoh-tokoh Pasundan, bermusyawarah, daripada ini dikuasai oleh Inggris dan persenjataan-persenjataan yang ada di Bandung Selatan itu diambil oleh Inggris gara-gara perjanjian Renville ya, itu akhirnya diputuskan untuk membakar aja. Keputusan mengambil itu menurut saya sangat berani. Itu satu yang saya catat, beraninya. Berani yang kedua itu beliau memerintahkan penindakan tegas terhadap pemberontakan Madiun. Mungkin nanti dijelaskan oleh yang lain berdasarkan bacaan saya. Yang ketiga, beraninya yang ketiga itu adalah dalam rangka itu meminta Presiden Soekarno membawa teman-temannya sebanyak 18 atau 17 perwira, kolonel dan letkol ke istana untuk meminta membubarkan DPR hasil KMB itu. Itu indikasinya. Tidak mudah juga mengambil keputusan seperti itu di saat itu. Lalu berikutnya, ya, menghadapi kekuatan yang sudah memegang 100.000 pucuk senjata di luar, itu juga beliau, ya, ada PRRI, ada Permesta, dan lain-lain, itu juga melakukan tindakan yang barangkali dalam sejarah bisa pro kontra ya, tetapi keberanian itu yang menurut saya itu harus dicatat. Berikutnya misalnya memutuskan bersama Soekarno untuk merebut Irian Barat dengan kekuatan, sehingga rajin berunding minta bantuan senjata ke Uni Soviet dan sebagainya waktu itu. Itu juga sebuah langkah-langkah yang berani. Berani berikutnya adalah yang saya catat itu menolak keputusan Presiden Soekarno untuk mengangkat Jenderal Pranoto Rekso Samudro menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Ahmad Yani. Beliau tetap mempertahankan standing order bahwa kalau KSHD tidak ada, itu Pangkostrat yang bisa jadi penggantinya. Sehingga beliau mempertahankan dengan mati hatian itu Soeharto harus tetap sebagai penggantiannya. Nah, itu yang membuat sejarah kita berjalan seperti yang kita saksikan berikut. Keberanian berikutnya adalah menetapkan beberapa tokoh penting saat itu sebagai tersangka ketika beliau menjadi ketua Operasi Budi, operasi untuk pemberantasan korupsi. Banyak tokoh yang kena, tapi saya nggak usah sebut karena masih ada sebagian yang hidup atau keturunannya dan sebagainya. Gak enak. Silakan ke Prof. Laude Kamaludin untuk menyampaikan barangkali dari segi pendidikan, moral dan sebagainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menyapa ya senior Pak Kiflan dan Pak Rektor dan teman-teman tamu semuanya. Para yang mohon maaf saya nggak bisa menunjukkan presentasinya. Judul yang diberikan kepada saya adalah sebetulnya mengapa Jenderal Nasution itu begitu jenius. Itu sebetulnya saya ingin menelatar belakang karena saya kira 8 tahun saya berinteraksi dengan beliau dalam posisi saya sebagai aktivis mahasiswa.
Pak Nas ini Panglima pertama Siliwangi tentunya. Kalau dia ke Bandung yang dicari tokoh mahasiswa dulu. Itulah sahabatnya, dan sebelumnya memang sering berdialog dengan Jenderal Nasiri. Pada tahun-tahun saya masih SMA Jenderal Nasiri adalah setelah Bung Hatta mundur, adalah orang yang paling populer di Indonesia. Kita populernya ini kadang-kadang Bung Karno sendiri tegur tentang kepopulerannya ini. Dan yang menarik adalah Jenderal Nasiri ada zaman dalam perspektif pernah diceritakan mengapa dia suka menulis atau menjadi guru. Di dalam pandangan pada tahun 30-an tentu Panas dia sudah membaca yang paling berpengaruh di dalam dirinya adalah ada dua partai namanya sama tetapi tujuannya berbeda. Tujuan sama, namanya sama, metodenya beda. Satu adalah partai yang didirikan Soekarno, yaitu Partai Nasional Indonesia, yaitu mengawal massa untuk kemerdekaan. Yang kedua adalah partai yang didirikan oleh Bung Hatta, sama-sama PNI, tapi dia adalah pendidikan, Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Dia PNI itu Pendidikan Nasional Indonesia. Karena Bung Hatta mengatakan untuk bisa merdeka itu perlu rakyatnya cerdas. Nah, dalam pandangan itu, nampaknya Jenderal Nas memilih dalam pikiran Bung Hatta. Maka mesti jadi sekolah guru. Dia jadilah sekolah guru. Tapi di dalam kesibukan pernah mengajar 2 tahun kalau nggak salah ya. Ya, di Bengkulu dan di Sumsel. Ya, di Sumatera. Lama-lama dia lihat ini lama ini. Dia ukur umurnya kapan nyampe betul-betul mereka. Dia pindah ke Bandung. Kemudian dia bilang ini harus menjadi revolusi. Dalam pikiran tidak ada itu. Itulah sebabnya pindah ke Bandung. Dari Bandung dia kemudian masuk sekolah Breda itu. Ya, dari tingkat kata. Nah, di samping itu selalu membina pemuda di Jawa Barat. Oleh karena itu, dia menjadi Panglima Siliwangi pertama. Nah, di dalam posisi sebagai Panglima Siliwangi itu saya tanya, saya waktu itu adalah mahasiswa, pimpinan mahasiswa di Bandung. Mohon maaf, saya menjadi mahasiswa itu S1 saya itu 12 tahun 7 bulan pertama. Tingkat beda-beda tipis. Saya 13 tahun. Saya ingat betul kan ada meriam itu namanya 12,7. Nah, jadi saya 12 tahun, 7. Jadi tahun baru saya tamat. Tapi poinnya adalah pertanyaan waktu itu di puncak, waktu kami dikumpulkan di dalam pelatihan kepemimpinan kan selalu panas itu selalu pimpinan mahasiswa, aktivis mahasiswa dikumpul di training di puncak, dan dia selalu bicara yang sana tadi di puncak pas itu dulu ada hotel paling bagus satu-satunya. Disitulah kami duduk bertahun-tahun. Ada pertanyaan saya kepada beliau. Kita itu mahasiswa dengan saudara. Bayangkanlah jenderal yang begitu hebat, atau mahasiswa dengan saudara itu kayak terbang itu rasanya. Kalimatnya itu agak begini. Panas kok bisa ya orang Batak bisa menjadi Panglima Siliwangi di Sunda. Bagaimana itu bisa ceritanya? Cerita lagi ini intelektualnya yang misalkan genuine di situ. Yang belum pernah saya dengar, dia bilang orang Sunda inilah yang mempersatukan Indonesia. Bisa begitu? Nah, orang Sunda dalam perspektif Jenderal Nas adalah suku minoritas di Indonesia yang berpikiran mayoritas. Oleh karena itu semua mereka. Terus saya pikir, kayak itu pelajaran mahasiswa Pajajaran kan, kamu kan dari Sulawesi, kenapa kau bisa juga ya? Masuk itu dalam pikiran itu. Itulah culture itu yang dia bilang, dan itu yang mempersatukan Indonesia.
Itu di dalam pikiran Bendana, pertama kali saya dengar kalimat itu di Bendana. Itu alasannya mengapa saya mengingat Siliwangi itu diterima dengan biasa. Ketika pengganti saya orang Manado dan Kristen namanya Kawilara diterima juga. Dua bukti ini sudah cukup memberikan culture ini culture hebat. Ya, dalam pandangan Jenderal Sudirman, oleh karena inilah yang harus menjadi backbone untuk Indonesia ke depan dalam pandangan budaya. Sikap itu dan dia tidak merasakan hancur. Itu menurut saya itu genuine. Saya ingin menjawab kata genuine itu di situ. Genuine melihat Indonesia ke depan dalam perspektif budaya dan culture atau dengan itu dia mengatakan inilah yang bukan. Jadi suatu hari kemudian hari saya dengar dari tokoh Sunda juga namanya Burhanuddin Abdullah, sahabat saya lama, kami mahasiswa sama-sama masuk hari ini sama-sama dulu sama-sama dari Pajajaran, yang hari ini pemikiran ekonominya Burhanuddin Abdullah itu adalah pemikiran ekonomi presiden sekarang. Ya, itu pernah dia sampaikan ke Pak Kosa dalam diskusi ya tentang masalah ini. Pak Burhanuddin Abdullah itu dengan genuine mengatakan bahwa waktu dia menjadi gubernur DI ada hasil riset dari World Bank dan Amerika mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial itu cukup selesaikan di Jawa Barat. Seperti yang lain kalau di Jawa Barat itu selesaikan, yang lain itu gampang. Kenapa? Yang lain berbeda. Ada tokoh-tokohnya. Kalau di Sunda enggak. Setiap ajengan itu setara saja. Coba cek. Di sana itu enggak ada kiai di Jawa Barat. Ajengan saja. Itu begitu egaliter masyarakat itu. Jadi dua pandangan ini memberikan pandangan saya bahwa dia bisa melihat apa yang tidak lihat. Itu jenderal. Kalau yang militernya nanti gampang lagi, tapi itu yang jenderal ini memang ada dalam. Nah, dia pertama kali saya mendengar cerita dan ini benar. Yang belakangan saya kembangkan sendiri. Di dunia ini negara yang didirikan karena sebuah cita-cita itu hanya ada 3. Pertama kali saya dengar. Apa itu? Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan itu karena cita-cita yang dituangkan dalam Declaration of Independence. Yang kedua, Uni Soviet. Uni Soviet didirikan berdasarkan cita-cita manifesto politik yang kemudian menjadi komunis. Yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia didirikan oleh para pendiri itu impian, cita-cita, bukan karena suku. Semua negara itu didirikan kalau bukan agama, suku. Coba aja cek. Saya pikir waktu itu kan hebat betul. Dia bisa melihat itu, kemudian dia lupa. Nah hari ini tentunya pertanyaannya adalah yang saya kembangkan sendiri. Mengapa setelah 70 tahun Uni Soviet bubar, Amerika maju, sedangkan Indonesia di antara keduanya bubar tidak, maju tidak. Ini yang bisa menjawab ini Tuan Panas. Saya hanya beri peluk itu saya dengar hebat. Nah dari sana kita bisa melihat memang dia pemikir budaya ngerti, dan dalam konteks ini tadi dikemukakan bahwa pandangan dia tentang Indonesia ke depan itu yang terakhir ini yang saya tanya, ini kan dialog dengannya karena dekat ya. Jadi saya tanya, kenapa Bapak bisa? Tapi dari istilah, Bapak itu yang paling besar yang kemudian saya tarik di dalam 100 tahun Pak Nasir itu menjadikan pahlawan nasional saya kebetulan. Karena waktu itu dalam pikiran saya
juga Indonesia ini kita cuma ada pemberontakan segala macam. Dalam perspektif generalnya itu pergerakan era, bukan pemberontakan daerah. Asal-muasalnya pergerakan daerah. Itu terutama di Sumatera, mereka melihat hasil-hasil pada waktu itu rumah material kayak karet gitu ya, kemudian tambang yang lain itu dibawa ke Jakarta, dikirain kembali lagi, enggak kembali ke daerah, karena di pusat juga ternyata memerlukan banyak. Nggak sabar teman-teman, saya sudah baca ini cerita ini sejak saya SD karena saya berusaha yang lain. Itu tahun 54 ya, 56 itu saya sudah baca sih ada namanya majalah Kapita Selekta. Saya beritahu saya baca dulu. Kan Bapak ada jabat tangan dengan lukis pada waktu itu. Soekarno dilukis. Kemudian saya kenal nama-nama Sambon, ya, Hussein, gitu ya. Ahmad Hussein, Kawilan, kemudian yang dari Riyakudu. Saya nama-nama jenderal semua yang ributnya tentara. Kenapa disuruh sipil yang bergerak? Dia bilang begini, karena waktu itu kan yang pintar-pintar ada di tentara, jadi mereka berkuasa di dalam nasibnya. Sehingga pada saat mereka itu ketika sesudah pemilu, mereka sudah pemilu kejadian, sesudah pemilihan umum, maka otonomi daerah di timur itu tokohnya ada dua, Waro dengan semua dengan Kawilara. Ini kan panggilan Siliwangi, tertuju waktu itu. Nah ini mereka sudah memerahkan hasil buminya bawa ke Jakarta. Sesudah itu duitnya nggak kembali, maka mereka menuntut otonomi daerah pergerakannya itu. Saya memihak kepada pemerintah pusat, walaupun saya mengerti itu adalah ketika pertentangan politik itu angkat senjata itu tidak betul, tidak betul, dan itu harus jalan, dan itu satu-satunya jalan harus pemerintah pusat, dan disitulah kemudian dia mendekat kepada kita. Mungkin dalam konteks itu ya, karena pergerakan dia kemudian diangkat lagi oleh KSB. Dalam kasus adalah KSB tiba-tiba malah saja KSB dulu kan sudah dipecat. Nah, ada hal antara KSB pertama dan kedua itu, ada cita-citanya yang dia lakukan, dan ini saya dengar langsung, tapi saya pikir nggak benar. Dia mendirikan suatu partai yang namanya IPI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah saya mulai diceritakan paham bahwa IPI itu ideologinya apa? Dia bilang begini, nggak bisa kekuatan di Indonesia ini hanya ada dua yang besar, yaitu Islam dengan kaum nasionalis. Ada PKI, tapi itu nggak, katanya dua ini. Kalau dikasih ke Islam, nasionalis nggak akan mau. Dikasih nasionalis, Islam juga pada masalah. Maka kita harus ambil jalan tengah. Maka lahir IPI. Jadi ideologinya adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia menurut Jenderal Nasution. Itu adalah jalan tengah. Terus simbolnya apa Pak? Kan ada kita diwarisi oleh sebuah jargon yang baru. Perbedaan adalah sebuah fakta. Tapi persatuan ini harus tetap kita pertahankan dengan menggunakan Datul Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu. Itu saya dengar juga sampaikan. Itulah yang menjadi kemudian alat perjuangan. Yang ini memang Pak Hendro dulu. Kolonel Hendro yang memimpinnya kemudian. Tapi ada pasukan yang nanti dijelaskan di parlemen waktu itu dari peristiwa 17 Oktober. Bukan yang sudah IPI. IPI. Ya, betul. Ada apa namanya? Wakilannya di parlemen. Tingkat Subroto, Adit Saleh. Ya, mereka bukan. Tapi kalah pengaruh dengan Ketua Masyumi Pak Nasir pada waktu itu. Tidak, saya anggap itu gagasannya itu kemudian tidak berkembang. Baru berkembang kemudian waktu
Orde Baru itu yang di Sembilan Angkatan Darat tahun 66 itu Jawa Tengah itu yang kemudian diterjemahkan kemudian difungsikan. Pertanyaannya sekarang mungkin itu ya. Kayaknya Pak Rektor tadi memberi istirahat, kan? Sudah juga. Jalan tengah, jangan lihat siapa yang berkata jalan tengah ini. Nah, pikiran-pikiran jenius begini itu yang kemudian melahirkan kemudian karya-karya ilmiah, buku tadi yang itu karya dari pandangan-pandangan. Nah, menurut saya dalam perspektif ini, Jenderal Nasution tadi kami diskusi, dia bukan politisi, dia negarawan. Nah, pertanyaannya, negarawan ada nggak nilainya di Indonesia hari ini? Itu pertanyaan dasar yang sekarang yang harus kita jawab. Mungkin istilah negarawan bagi generasi Gen Z itu beda maknanya dengan yang kita pahami oleh generasi Bumi Boomer. Beda. Dia juga nasionalis, dia juga negarawan, memikirkan itu karena mereka ini sangat sensitif kepada hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang memikirkan negeri ini, generasi itu satu topik yang lain. Tapi lanjutkan yang dari tadi ya, pikiran-pikiran genuinnya yang akan saya bahas pada generasi bahwa karyanya bagaimana Angkatan Darat lebih banyak dilakukan. Ada perang gerilya, ada bukunya, kemudian berbagai buku tadi yang sudah berseri-seri. Itu menurut pendapat saya memang dia buku pembaca yang dulu. Pembaca yang dulu itu kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran jenius ketika dia menjadi militer, dia pun menjadi militer yang jenius yang di dalam karya-karya itu yang ditinggalkan. Yang menjadikan adalah putus ini karya-karyanya tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang penting di era digital sekarang ini. Karena di era sekarang ini perlu kita lihat bahwa menghargai, menghormati pandangan-pandangan lama dan apakah pandangan Jenderal Nasution ini masih relevan dengan keadaan sekarang. Saya kira masih relevan. Itu sebetulnya. Tentu saya tambah sedikit lagi. Relevansinya di mana? Relevansi dari pemikiran Jenderal Nasution itu adalah bahwa pemimpin tugasnya adalah bekerja untuk rakyat. Itu yang relevan itu. Apabila pemimpin tidak bekerja kepada rakyat, maka bukanlah pemimpin seperti itu yang cocok untuk Indonesia. Itu saya lakukan, diskusi-diskusi ini interaksi saya secara fisik berdialog. Kalau saya kembali ke Jakarta selalu saya datang. Saya kalau ke Jakarta itu dulu saya tidak mencari mereka yang sedang berpuasa, saya cari mereka yang pernah berpuasa. Kemudian kalau saya datang, maka keluarkan itu originalitasnya mereka punya apa. Jadi guru-guru saya kalau tentara itu Jenderal Nasir yang paling cemerlang. Kedua juga ada Jenderal Surono. Itu pada saat itu Jenderal Surono yang mengajarkan saya adalah bagaimana langgam militer dengan gaya Jawa. Aku belajar dari Jenderal Surono. Itu kalau istilahnya Jenderal Surono, kalau dia main ayun, kita ikuti saja. Kita lihat kalau itu baru kemudian kita tembak. Oh, kakinya dia jatuh. Itu karena itu Jenderal Surono, itu gaya Solo. Itu Jenderal Surono saya dengar. Saya pelajari kemudian saya buka buku-bukunya, itu Jenderal. Ada juga yang lain ya, tapi hari ini tentu kita berbicara tentang Jenderal Nasution. Sekali lagi sebagai conclusion bahwa Jenderal Nasution ini adalah jadi karena memang dia pembaca. Kedua, ideologinya itu adalah
Bandung, maka Pak Kabri waktu itu tidak perlu datang. Kita sedang waktu itu mahasiswa tergila-gila. Setelah itu dengan terpengaruh oleh gaya hipis yang dari zaman saya dari hipis. Gaya hipis itu rambut gondrong, celana cutbray, lebar. Jalan-jalan mereka datang dengan rambut cutbray. Dia melakukan operasi di itu di mana? Di Bandung. Dia kemudian kita lagi naik sepeda terus kok di putih rambut kita karena cutbray kita dirobek. Dia buat marah dong mahasiswa. Mahasiswa kemudian berhadapan perempuan. Dulu niatnya mendorong Presiden Prabowo untuk mendesain nasional solusi, tetapi ada beberapa hambatan sehingga yang lain adalah Dewan Pertahanan Nasional. Beberapa pemikiran yang tadi ditemukan oleh Prof. Walde sangat menginspirasi kita. Mudah-mudahan nanti juga akan mengkonstrain pikiran-pikiran soal NSC yang nanti disampaikan oleh Mas Otak, karena memang tidak ada pilihan lain kalau negara ini ingin tidak menuju Uni Soviet, sebaliknya ingin melampaui Amerika, karena satu dari tiga negara yang yang besar, maka perangkatnya saya kira adalah nasional security. One Kawan TV 1